Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runita Rizkyanti Putri. Hari ini saya akan menjelaskan profil saya sebagai salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen. Saya sudah 9 tahun bekerja sebagai dosen di program studi Teknik Kimia Universitas Lintas Internasional Indonesia atau biasa dikenal sebagai IULI. Pada tahun ini saya telah memiliki jabatan akademik dosen lektor dan tahun 2025 ini saya telah diangkat sebagai Kepala Program Studi Teknik Kimia Universitas Lintas Internasional Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Universitas Lintas Internasional Indonesia, yaitu Chemical Engineering Plant Design atau biasa dikenal sebagai perancangan pabrik. Kelas perancangan pabrik merupakan mata kuliah wajib program studi yang dilaksanakan ketika mahasiswa berada di semester 6 dan merupakan mata kuliah dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah perencanaan pabrik merupakan mata kuliah integratif yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan seluruh pengetahuan dasar teknik kimia dalam perencanaan dan perencanaan fasilitas produksi dalam skala industri. Mahasiswa akan mempelajari dan mempraktikkan proses pengembangan desain pabrik secara menyeluruh, mulai dari penentuan spesifikasi produk, pemilihan proses, perhitungan teknis, hingga analisis teknis dan juga ekonomi. Seperti salah satu persyaratan wajib di Universitas Lintas Internasional Indonesia, mata kuliah perancangan pabrik diajarkan dalam bahasa Inggris dan ini termasuk dalam metode pembelajaran dan juga metode diskusi di kelas baik antara mahasiswa maupun antara mahasiswa dan juga dosen. Untuk mata kuliah perencanaan pabrik sendiri merupakan mata kuliah project class dalam bentuk berkelompok dengan tujuan membuat perancangan pabrik sesuai dengan kaidah teknik kimia. Bahan kajiannya terdapat 3 buah, yaitu kalkulasi teknik, proses, dan juga ekonomi. Untuk mata kuliah perencanaan pabrik sendiri terdiri dari 14 pertemuan ditambah 2 pertemuan, 1 yaitu merupakan untuk presentasi laporan tengah semester dan terakhir adalah mengenai presentasi laporan akhir semester. Mata kuliah perencanaan pabrik ini sendiri menggabungkan mata kuliah yang telah dipelajari sebelumnya seperti kesetimbangan massa, termodinamika, perpindahan massa, mekanika fluida, bahkan ekonomi teknik. Jadi mata kuliah ini menggabungkan apa yang telah dipelajari oleh mahasiswa sejak semester 1 sebagai mahasiswa teknik kimia dan kemudian bergabung menjadi satu mata kuliah besar, yaitu mata kuliah perencanaan pabrik. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diajak berpikir secara mandiri melalui proyek, di mana akan ada progress report setiap minggunya untuk mengetahui sejauh mana progres pengerjaan proyek baik individu maupun dalam grup. Penilaian pun dibagi menjadi 2, yaitu pertama adalah penilaian individu dan yang kedua adalah penilaian secara grup. Untuk penilaian secara individu itu dilihat menggunakan log sheet, jadi setiap grup harus mengumpulkan log sheet apa saja yang mereka kerjakan setiap minggu dan juga diskusi dalam grup itu akan menjadi nilai individu. Sedangkan untuk nilai kelompok itu berdasarkan laporan dan presentasi proyek, baik itu laporan tengah semester maupun laporan akhir semester. Dalam mata kuliah ini terdapat 12 subchapters dalam pengerjaannya yang berkesinambungan dan harus dikerjakan secara kontinu. Maksudnya apa? Maksudnya suatu chapter sebelumnya harus dikerjakan sebelum dapat melanjutkan kepada chapters berikutnya. Karena apabila chapter sebelumnya belum selesai, maka tidak bisa melakukan kalkulasi teknik untuk chapters berikutnya. Penggunaan aplikasi teknik seperti Microsoft Visio ataupun AutoCAD merupakan nilai tambah dari mata kuliah ini. Jadi selain penjelasan secara presensi di kelas maupun diskusi grup, mahasiswa juga dipaksa untuk mempelajari aplikasi-aplikasi teknik dalam pengerjaan proyeknya.
Hasil laporan kemudian akan dicetak dan disimpan di perpustakaan. Hal ini akan menambah kebanggaan tersendiri terhadap mahasiswa karena itu merupakan hasil pengerjaan mereka yang dapat dilihat oleh junior-juniornya. Berdasarkan hasil proyek mahasiswa pada kelas ini, sudah beberapa jurnal yang saya terbitkan bersama dengan mahasiswa. Salah satunya adalah comparison of ethanol from durian, pineapples, and watermelon, dan juga differential of and cumulative particle size distribution analysis. Jadi jurnal-jurnal tersebut merupakan salah satu bagian dari ketika ingin mengerjakan project plan design yang kemudian dapat kami kembangkan menjadi jurnal yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi Sinta. Adapun beberapa pengabdian yang dikerjakan baik secara kelompok maupun secara kelas berdasarkan kelas ini, yaitu seperti contohnya penyuluhan mengenai good manufacturing practice. Karena ini kelas mengenai perancangan pabrik, tentu saja kita belajar banyak mengenai good manufacturing practice dan penyuluhan tentang GMP baik ke UMK atau ke masyarakat sekitar merupakan salah satu contoh kegiatan pengabdian yang dapat dilakukan berdasarkan mata kuliah ini. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya jelaskan. Nanti setelah ini akan ada contoh penjelasan materi di kelas yang merupakan introduction to plan design, yaitu pertemuan pertama untuk kelas perancangan pabrik. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.